Halo Shalom teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi bersama saya di Rapanisi Channel. Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan nabi-nabi yang mengatakan bahwa mereka mendapat penglihatan, mereka mendapat pesan dari Tuhan. Dan saya ingin menekankan di sini bahwa memang dikatakan dalam kitab Yoel bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya pada semua orang, dan teruna-teruna muda akan mendapatkan penglihatan, orang tua akan mendapatkan mimpi, dan akhir-akhir ini pun banyak sekali muncul penglihatan dan nubuatan. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, tidak ada salah kita mempercayai nubuatan dan penglihatan karena memang itu sesuai dengan Alkitabiah. Tetapi kita akan keliru jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak peka untuk menerima nubuatan yang kita dengarkan. Ada nubuatan yang memang benar disampaikan oleh Tuhan, namun ada pula beberapa nubuatan atau penglihatan yang berdasarkan pikiran dan perasaan si pembuat nubuatan itu sendiri. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhikmat dalam menerima setiap nubuatan dan penglihatan. Nah, kenapa saya katakan harus berhikmat dalam menerima penglihatan dan nubuatan? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Nubuatan dan penglihatan itu harus berjalan searah dengan kebenaran firman Tuhan. Jika nubuatan dan penglihatan itu berjalan berdasarkan pikiran manusia, berdasarkan apa yang terjadi lewat kata-kata yang dari manusia, dan tidak sesuai dengan dasar pada Alkitabiah, maka dengan tegas saya katakan bahwa itu adalah rekayasa atau nubuatan palsu. Nah, bagaimana teman-teman bisa membedakan apa itu nubuatan yang benar dari Tuhan dan itu adalah nubuatan atau penglihatan yang bukan dari Tuhan? Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih lagi rajin membaca kebenaran firman Tuhan, karena di firman Tuhan semuanya tertulis di situ. Nah, manusia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang instan. Mereka tidak mau mengikuti proses bersama Tuhan, tetapi mereka mau sesuatu yang instan, artinya mereka mau terima jadi. Mereka mau mendengar apa yang orang lain katakan, tanpa mereka sendiri memiliki hubungan intim dengan Tuhan sendiri. Nah, setelah saya membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran, di mana bangsa Israel yang pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, kemudian bangsa Israel merasa bahwa Musa pergi dan tidak kembali lagi, kemudian mereka membuat patung lembu emas, dan itu membuat Musa sangat marah kepada mereka. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya bahwa bangsa Israel pada saat itu mereka hanya tergantung kepada pemimpin, yaitu Musa, tanpa mereka memiliki hubungan intim sendiri dengan Tuhan, sehingga mereka sangat ketergantungan dengan si Musa itu sendiri sebagai pemimpin mereka. Memang pada waktu itu Musa ditunjuk sebagai pemimpin atau imam dari mereka, sehingga Musa merupakan perantara antara mereka dengan Tuhan sendiri. Namun bagi anak-anak Tuhan di zaman kasih karunia ini, hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan lewat kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan wajib dan harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin pujian penyembahan. Nah, itu adalah sebenarnya adalah merupakan kewajiban, hal wajib seperti kita yang seharusnya makan 3 kali dalam sehari. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian kita. Kita harus mengisi kerohanian kita dengan cara apa? Membaca firman, berdoa, dan melakukan semua
hal-hal yang harus memang kita lakukan untuk membuat kerohanian kita menjadi lebih baik. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita cenderung melihat penglihatan dari nabi-nabi, kita cenderung mendengar nubuatan-nubuatan dari nabi, dan itu tidak ada salahnya teman-teman. Tetapi jika kita ketergantungan dengan apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi itu sendiri, maka kita akan bergantungan kepada orang yang menyampaikan pesan itu atau nabi itu sendiri, dan kita tidak benar-benar kenal dengan Tuhan yang harus kita sembah itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa respon kita yang membuat kita untuk mengerti dan tahu apakah itu benar-benar dari Tuhan ataukah itu hanya berdasarkan pikiran manusia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua, jangan hanya ingin mendengar nubuatan atau penglihatan, tetapi teman-teman juga harus membuat kerohanian teman-teman untuk menjadi semakin peka, karena Tuhan tidak akan perlu lagi orang lain untuk menyampaikan itu kepada saudara. Jika saudara benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan secara langsung berbicara kepada saudara. Terima kasih. Semoga video singkat ini teman-teman bisa membuat kita berpikir lebih baik lagi, sehingga kita lebih untuk menjaga agar kerohanian kita benar-benar baik di hadapan Tuhan, dan keintiman kita bersama Tuhan benar-benar baik di hadapan Tuhan, sehingga sesuatu yang akan Tuhan sampaikan kepada kita tidak memerlukan media orang lain untuk disampaikan kepada kita, karena itu akan tepat sasaran. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap pertahankan imanmu sampai Tuhan datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.